Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang banyak yang masih Allah berikan kepada kita di pagi hari ini di rumah Ibu Yanti untuk hadir di majelis ilmu. Insya Allah dibukakan pintu-pintu surga untuk kita semua. Juga kita mendapatkan pahala, digugurkan dosa-dosa. Kita lanjutkan kajian kita sampai nomor 149. 149. Nomor 149 judulnya adalah jima suami istri adalah sedekah. Dari Abu Zar Al-Ghifari, dari Abu Zar radhiyallahu anhu. Jima itu bersetubuh ya. Jima suami istri adalah sedekah. Dari Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dari Abu Zar Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, dari Abu Zar Al-Ghifari bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, dan pada kemaluan dalam kurung persetubuhan, dalam kurung jangan ditulis dalam kurung ya, dan pada kemaluan dalam kurung persetubuhan kalian, dan pada kemaluan atau persetubuhan kalian terdapat sedekah. Terdapat sedekah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah salah seorang dari kami yang menyalurkan syahwatnya Ya Rasulullah, apakah salah seorang dari kami yang menyalurkan syahwatnya lalu dia mendapatkan pahala? Ya Rasulullah, apakah salah seorang dari kami yang menyalurkan syahwatnya lalu dia mendapatkan pahala? Beliau bersabda, bagaimana pendapat kalian? Bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut? Bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan pada tempat yang haram? Seandainya hal tersebut disalurkan pada tempat yang haram, bukankah baginya dosa? Bukankah baginya dosa?
Demikian halnya jika hal tersebut diletakkan pada tempat yang halal. Demikian halnya jika hal tersebut diletakkan pada tempat yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi apa bu? Dinginan. Oh, ya adep ke aku Bu. Oh, mandek ya. Adep ke ini. Nice. Padahal panas nih. Adep ke aku wis, Bu. Oh, nice, enak nih. Sampai mana tadi? Oh, Imam Nawawi menjelaskan manfaat jima. Imam Nawawi itu pengarang Riyadhus Shalihin, penulis Riyadhus Shalihin, jadi ulama besar. Imam Nawawi menjelaskan manfaat jima. Satu, manfaat manfaat agama. Dua, manfaat dunia. Tiga, menjaga pandangan. Empat, menahan diri dari zina. Menjaga pandangan. Terus menahan diri dari zina. Terus menghasilkan anak. Terus memperbanyak umat. Menjaga pandangan, menjaga diri dari zina, Menghasilkan anak. Dan melembutkan, menentramkan hati. Ya lanjutannya. Saya ulangi ya. Jadi ada manfaat agama, manfaat dunia, menjaga pandangan, menahan diri dari zina, menghasilkan anak, memperbanyak umat. Terus melembutkan atau menentramkan hati. Melembutkan atau menentramkan hati. Oke, kita akan kasih penjelasan. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini tentang masalah bab keluarga. Nomor 149 adalah bab tentang jima atau bersetubuh suami istri. Maka apabila dilakukan dengan pasangan yang sah, pasangan yang halal, maka mendapatkan pahala. Kalau itu pasangan yang tidak sah, pasangan yang tidak halal, kok berjima, bersetubuh, maka mendatangkan dosa. Saya ulangi ya. Jadi kalau itu halal dan itu memang pasangannya, maka mendatangkan pahala. Dan termasuk pahala sedekah. Maka seringkali ada seorang suami dan istri ini hubungan sambil mengatakan aku mau sedekah, gitu. Ada yang mengatakan sedekah terbaik, nah gitu. Maka sebaliknya jika disalurkan kepada yang tidak halal, maka mendatangkan dosa dan termasuk dosa besar.
maka pahalanya pun sesungguhnya pahala yang besar. Karena kalau itu dilakukan dengan yang haram, dosanya besar. Maka kalau dilakukan dengan yang halal, pahalanya besar, sangat besar. Contoh, mau dicatat boleh, diingat-ingat boleh. Neiso pekan depan dipraktekkan. Ini dina apa setu toh? Iya, pekan depan ini. Kenapa pekan depan? Contoh, ibu-ibu udah pernah diberitahu, mungkin lupa atau bagaimana, kita ingat. Ada satu hadis Nabi, barang siapa seorang suami kemudian mengajak istrinya mandi besar di hari Jumat, kemudian setelah mandi besar di hari Jumat itu, jadi mengajak istrinya mandi besar, kemudian berangkat menuju masjid salat Jumat, maka Allah memberikan pahala seperti orang yang sholat setahun penuh dan puasa setahun penuh. Ini sering diingatkan, cuman dipraktekkan saja. Artinya apa? Mandi besar ini, ya tadi sebetulnya bahasa halusnya itu mandi besar. Aslinya suami istri berhubungan badan, jima atau bersetubuh di hari Jumat sebelum Jumatan. Artinya dilakukan setelah subuh sampai waktu Jumat, bukan malam Jumat. Maka hadis tentang malam Jumat gak ada dalilnya. Adanya bukan malam Jumat tapi hari Jumat. Yang dimaksud dari Jumat ini selepas subuh sampai menjelang Jumatan. Maka bar subuh boleh, jam 7 boleh, jam 8 boleh, jam 9 boleh, intinya saurunge Jumatan. Maka suami istri kok berjima di hari Jumat itu, lantas mereka mandi besar, kemudian yang laki-laki mandi besarnya sekalian untuk nanti Jumatan, maka pahala mereka berdua dikasih oleh Allah pahala seperti orang sholat dan puasa setahun penuh. Bayangkan. Yeah. Artinya apa? Bahwa dilakukan dengan cara yang benar, yang halal itu mendapatkan pahala, dan pahalanya ternyata sangat besar, itu loh maksudnya. Nah, dalil ini ibu-ibu sekalian, saya ulangi nggih. Oh yes, monggo. Jima di hari Jumat pahalanya puasa dan sholat sepanjang tahun. Nah, ngono tulis. Jadi jima suami istri di hari Jumat sebelum Jumatan, ya gitu kan. Jima suami istri sebelum sholat Jumat, nah ngono lah. Pahalanya seperti sholat dan puasa setahun penuh. Tapi ya tetap delok-delok ya bu kondisi mosok menjumat ngono ya ora karuan. Kadang-kadang ya kondisi tubuh lelah, letih ya ora mungkin. Soalnya aja nganti jadi kaya wajib aja nggih. Artinya aja nganti wajib. Ini hukumnya sunnah. Nek apa? Malam Jumat itu ya biasa saja, cuman enggak pakai. Gampangnya nih malam Jumat boleh ya boleh, ning ra entuk pahala iki ya gitu loh maksudnya. Pahalanya pahala sedekah seperti pahala orang sedekah, cuman tidak mendapatkan pahala seperti yang luar biasa ini gitu ya. Bisa dipahami ya Bu ya. Jadi pahalanya itu besar, namun ada yang sangat besar apabila dilakukan di hari Jumat dan tidak berlaku di bulan Ramadan. Ya, selesai Bu. Kenapa? Ya puasa. Masa saurunge Jumatan ngono sik kan? Ya ora iso. Mau lagi puasa Ramadan. Jelas ya, tidak berlaku di bulan Ramadan. Nah, selanjutnya saya tambahkan, Bu, dalil ini Rasulullah menyampaikan ini menjadi dalil untuk hal yang lainnya. Maksudnya apa? Jika itu dilakukan dengan haram, maka mendatangkan dosa. Jika dilakukan dengan halal, mendatangkan pahala.
maka apapun aktivitas kita dalam rangka meninggalkan yang haram, meninggalkan yang dosa itu dapat pahala. Contoh, hari ini kita ngaji, maka ngaji ini mendatangkan pahala. Jelas ya Bu ya. Nah ternyata hari ini kita nggak ngaji, ternyata apa? Yo layah-layah neng omah turu, atau nerak layah-layah yo turu. Maka tidur itu mendatangkan pahala, layah-layah mendatangkan pahala, karena dia tidak melakukan dosa atau sedang menjauhi dosa. Daripada kumpul malah ngerasani, mendingan aku layah-layah neng omah, mendingan aku turu. Nah layah-layah neng omah, turu neng omah, menghindari kerumunan, daripada engko ndak ghibah ngrasani, mending nah ngono kuwi entuk pahala. Karena apa? Sejatinya kita ini layah-layah, kita nyekel HP itu menghindari dosa-dosa tadi. Sudah siap Bu? Nah daripada aku metu malah ghibah ngrasani, ya mendingan aku nang omah. Nah, niat yang seperti ini mendatangkan pahala. Gitu. Sama kalau ada anak-anak muda gitu diajak nongkrong misalkan begitu, nongkrongnya neng di nengone burjo, itu berpahala nih diniati daripada nongkrong neng gone bar misalkan gitu, atau tempat diskotik misalkan, atau karaoke yang abu-abu, daripada neng kono mending neng angkringan. Nah gitu loh. Lah nongkrongin neng angkringan itu untuk menghindari nongkrong neng kono, kuwi untuk pahala. Contoh meneh, daripada melu kancane malah golek maksiat dosa, mending mancing. Nah gitu. Nah, mancing iku iso entuk pahala karena menghindari dosa maksiat. Nah, berarti kembalinya kepada apa? Niatnya. Jadi niatnya. Apalagi kalau dilakukan untuk mendapatkan pahala besar ya, kaya ngaji ngene iki wah wis pahalanya double. Jadi saya ulangi nggih. Kalau itu dilakukan membawa dosa, maka menghindarinya itu kita mendapatkan pahala. Contoh ibu menang wae berarti sudah terhindar dari zina, dari minum-minuman, dari berjudi, dari mencuri, dari membunuh. Kan kita menang wae itu kan menghindarkan dari itu semua. Itu datang dapat pahala. Enaknya orang beriman tuh begitu. Nah, maka ini dijadikan dalil oleh para ulama untuk apa saja yang kita lakukan dan menghindarkan dari bentuk dosa dan maksiat akan mendatangkan pahala. Nah berikutnya Imam Nawawi tadi menjelaskan bahwa mereka yang melakukan persetubuhan, berjima dengan pasangannya yang halal itu mendatangkan banyak manfaat. Manfaat pertama manfaat agama, manfaat akhirat. Karena apa? Di situ ada pahala. Ada urusannya dengan hubungan dengan keduniaan. Artinya apa? Dia mendapatkan gampangannya untuk kesehatan duniawinya itu dia dapat. Makanya orang yang berhubungan badan dengan istrinya, dengan suaminya itu dengan cara yang halal benar itu akan memunculkan ketentraman hati. Kalau bahasa kedokteran itu muncul yang namanya hormon endorfin, sehingga hormon cinta, hormon tenang, hormon damai, hormon kebaikan itu akan dia dapatkan. Ya coba bayangkan kalau dia melakukannya dengan yang tidak halal, itu isinya mau kemerungsung tidak. Ya contoh kasus sekarang yang lagi viral di media sosial, orang yang selingkuh itu mesti sembunyi, bahkan piknik bareng ke luar negeri pun ya golek-golek ya jong kok ana sing nyoting, akhirnya yo netizen tetap akhirnya yo nemuan begitu kan, kelihatan nek kuwi ora tenang ngono lho. Itu kan yang lagi viral kan sekarang begitu gitu ya. Tapi nek kuwi halal, alah ning ndi wae santai, ora ono sing nginceng, kayak ono sing moto, kayak ono sing mergoi, santai wong halal. Tapi nek ora halal lho isine mung celingak-celinguk. Sampai delok ono CCTV ora, lah ora tenang. Tidak menenteramkan hati. Nah ternyata juga kalau dia bisa mendapatkan ketentraman hati, Allah berikan sakinah, ya ketenangan, kemudian Allah tambahkan bonus, ternyata dapat apa? Dapat bonus anak. Sehingga Rasulullah juga senang karena menambah umatnya tambah banyak begitu. Nah nanti anak ini meneruskan sebagai penerus keimanan orang tua, sehingga mereka akan terus menjadi generasi-generasi yang beriman gitu. Nah urusan untuk jima ini ibu-ibu sekalian memang
dilakukan setiap orang itu beda-beda intensitasnya. Ya kalau masih muda sering ya wajar. Kalau udah sepuh, udah tua ya mungkin udah sering berkurang durasinya. Ada yang memang sudah nggak bisa lagi karena menopause kah, memang sudah sepuh banget begitu. Maka Allah akan ganti dengan ketentraman hati yang lain. Wis gampangane ngakai ibadai gitu. Ngomong putune istilahnya begitu karena sudah sepuh. Nah ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala tentang hubungan suami istri itu menghasilkan atau mendatangkan pahala. Jika halal dapat pahala, jika tidak halal dapatnya dosa. Berikutnya nomor 150 menyusui. Menyusui. Mana ini hadisnya? Adanya ayat Quran Bu, surat Al-Baqarah 233. Surat Al-Baqarah 233. Para ibu hendaklah menyusukan. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Nah ini ibu-ibu, surat Al-Baqarah ayat 233 menjelaskan ini tentang urusan dalam keluarga, yaitu tugas menyusui bagi seorang ibu. Maka ini sangat ditekankan, sangat dianjurkan dan diutamakan bahwa ibu itu setelah melahirkan dia memberikan ASI